Lu lewat jalur mana? Katanya. Di situ. Oh turunnya lewat situ? Ya. Itu emang kelihatan jalur awalnya. Cuman gua cek tuh jalur. Tuh vegetasinya lebat banget bang. Nah, gue cek lagi tuh, mau tanya sebenarnya sama orang itu bang. Pas gua cek, kagak ada tuh orang. Dinasihatin bang sama suaminya Boyim itu mungkin. Dia bilang gini dalam bahasa Jawa bang. Leh, saya ngatos-ngatos, ngati-ngati. Neng rombongannya sampean iki enek SMA lu. Tolong jaga nih kancamu. Dia tunjukin foto bang. Ini bukan. Iya kayak ini persis banget. Mukanya persis banget. Si orang basecampnya menghela nafas. Dia bilang dengan tenang, itu orang yang meninggal di Gunung Lawu. Orang yang hilang di Gunung Lawu dari tahun 2000 berapa gue lupa gue. Dan sampai sekarang belum ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Mang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah di samping gue nih udah ada Bang Arda. Waduh. Halo. Abang, gimana kabarnya bang? Alhamdulillah sehat bang. Ya. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih. Iya, siap. Arda nih, gitu kan nih. Nah sebelum Bang Arda nih menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak loh Bang Arda. Iya. Jauh-jauh dari Pekalongan. Pekalongan. Wah, ini Pekalongan Kota Batik nih. Iya, gitu betul. kan nih. 1001 batik. Wih, lebih itu. Lebih. Bahkan tiap rumah pasti ada batik iya. gitu kan nih. Yang semoga jadi teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Arda ini teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu ya, ya Bang betul Arda ya. Nah, pada video kali ini katanya Bang Arda punya pengalaman horor ya kan? Ya. Saat naik Gunung Lawu. Lewat mana? Lewat jalur Candi Cetok. Candi Cetok. Dan ternyata pendakinya itu bertemu dengan salah satu pendaki misterius. Iya. Ya kan, yang menurut info dari basecamp ternyata pendaki itu yang pernah hilang dan belum ditemukan sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Nih, dan selain itu juga dalam pendakian tersebut ngalamin beberapa hal yang ganjil. Iya, di luar nalar. Di luar nalar gitu kan. Nah, ini via Candi Cetok lagi viral juga terhadap punglinya juga. Iya, pungli ya. Kemarin tuh. Itu udah bukan rahasia lagi, udah rahasia publik tuh udah ngeliat semua karena di Instagram gitu kan ya. Ya wis. Mungkin tahan dulu kali ya, Bang Arda nih. Aman, Bang. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Silakan dulu, diminum dulu. Oke, Bang Arda, silakan kopinya. Udah siap nih, Bang Arda ya? Aman udah. Oke, langsung aja kita sikat. Itu kejadian di sekitar bulan Juni 2021. Nah, jadi gue sama teman gue nih, namanya si Bagus. Berawal dari ngobrol di warkop tuh. Kita udah ada agenda nih, kemana nih gunung yang belum kita pernah naikin nih.
gue sama si Bagus tuh sering banget naik bareng tuh. Akhirnya ada tuh Lawu nih, belum pernah nih kita ke Lawu kata gue tuh. Terus boleh tuh, nah tapi syarat Lawu tuh kagak boleh tuh buat 2 orang doang. Jadi harus minimal 3 atau 4 orang kalau nggak salah waktu itu. Nah si Bagus nih dia yang cari temen lah, banyak kan dia udah 5 tahun di atas gue dan udah kerja banyak temannya dia. Diajak lah itu teman-temannya, total 8 orang. Awalnya 10 orang mang, cuman 2 orang itu kagak jadi karena ada urusan suatu kepentingan lah gitu. Jadi gue sebutin dulu ya teman-teman gue ya. Yang pertama gue sendiri nih, Arda. Terus ada si Bagus, terus si Dani, terus ada si Adi, terus Haris, ada si Diki. Itu cowok 6 sama 2 cewek itu Mila sama si Novi. Setelah pembahasan gue tuh sama si Bagus, terbitlah itu wacana, akhirnya kita kumpul bareng tuh 8 orang. Kita bahas nih, mulai dari nentuin nih kita mau naik jalur mana, terus berapa sih kira-kira estimasinya dan sebagainya. Nah, akhirnya jadi tuh di pertengahan bulan Juni itu. Sebelum berangkat tuh pernah hamin berapa ya? 2 hari atau 3 hari mang. Sebelum gua naik ke sana, gua mimpi tuh. Jadi di mimpi gua seakan-akan lagi di gunung dan gue tersesat. Gue nggak tahu itu di gunung mana. Jadi di gunung itu gue tersesat dan ada suara bisikan ke gue katanya, yang intinya nyuruh gue buat kagak boleh naik ke Lawu. Nah setelah itu gue tersesat dan bangun tuh. Nah di situ mungkin karena gue waktu awal-awal masih jadi orang yang lugu, jadi ya udah gue ngikut aja. Gue kira itu ya udah positive thinking dan gue ngikut orang-orang yang lebih senior dari gue waktu itu. Akhirnya jadilah itu berangkat. Gue meeting point itu di Batang, itu dekat Pekalongan, tempatnya si Novi waktu itu. Nah, kita kumpul itu kurang lebih jam 7 malam atau habis maghrib gitu. Kumpul maghrib, habis maghrib jam 7-an gitulah. Kumpul di situ, packing ulang, carrier, terus beli-beli barang yang belum kebeli tuh. Nah, jam 8 atau setengah 9 gitu, gue lupa. Naiklah kita jalan dari Batang menuju ke Tawangmangu, Cito. Nah di situ kita masih bareng-bareng tuh waktu mungkin ya 20 km pertama lah sampai di daerah Tulis Batang. Di situ tuh ada kejadian motor yang si Novi naikin. Novi itu dia boncengan sama si Haris. Dia boncengan tuh. Nah motornya dia tuh kendala. Gue kagak tahu itu kendala gimana. Pokoknya intinya tuh motor mesinnya bisa nyala, tapi itu kagak bisa jalan. Nah berhubung gue bukan anak otomotif ya, kagak tahu juga itu penyebabnya karena apa. Akhirnya gue nunggu tuh, kita nunggu kisaran 1 jam mungkin ya, nunggu 1 jaman. Akhirnya ganti motor tuh, balik lagi. Itu sekitar jam 10 tuh, lanjutin di situ, menuju ke Tawangmangu. Nah salahnya tuh kita di situ. Kita kagak bareng-bareng tuh udah. Jadi pada kebut-kebutan masing-masing. Nah sampai jam 12-an gue tuh sampai di daerah Semarang. Nah gue cek lah teman-teman gue tuh berada di mana. Karena total ada 4 motor ya. Gue tanyain mereka, pada gak jawab. Ya udah gue pikir mungkin pada di jalan. Ya udah gue pikir ya udah ketemuan mungkin di titik tengah lah, di Salatiga atau di Solo gitu. Jalan lah gue lagi tuh. Nah pas jalan tuh gue gak tahu kenapa di jalan tuh ngerasa sepi banget. Gue gak tahu itu kenapa jalan sepi banget. Padahal itu masih jam 10 dan harusnya Semarang tuh masih ramai banget. Semarang jam segitu. Tapi ya udah gue lanjut. Nah di tengah jalan tuh sebelum daerah Salatiga itu gue disuruh belok kanan. Nah belok kanannya tuh masuk perumahan tuh. Gue gak tahu itu kenapa. Biasanya kagak terjadi kayak gini. Gue ikutin dong itu. Nah anehnya di situ mang, pertama mang. Jadi itu sebenarnya jalur lurus mang. Tapi kita disuruh muter perumahan dulu nih, muter ke situ. Tapi tembusnya sama nih di sini. Itu padahal rute default itu, gua nggak ngubah-ngubah sama sekali. Nah jalan lah sampai di Salatiga. Di Salatiga tuh ada tuh telepon grup. Katanya tungguin pada di mana. Nah si siapa? Andi sama si Mila nih.
si Andi sama Mila ini dia di situ dia masih di daerah Magelang. Lah gue pikir, lu di Magelang ngapain? Gue pikir kita kan ke Lawu, ngapain lu Magelang? Gue pikir. Sedangkan Magelang sama Salatiga tuh udah jauh banget. Kayak bisa dibilang, lu kalau mau ke Lawu, ngapain ke Magelang? Kecuali kalau lu mau ke Jogja gitu ya, jangan ke Magelang. Nah, ternyata tuh si total 8 orang ini, 4 motor, tuh rutenya beda-beda, Mang. Ada satu yang lewat Dieng itu, si siapa? Si Haris sama si Novi, tuh lewat Dieng. Terus satunya si Dani sama si Diki. Itu dia lewat Semarang, tapi lewat Semarang yang bagian atas tuh. Nah, beda-beda tuh. Gue udah mulai firasat agak aneh tuh. Bisa-bisanya kok default maps kayak gini ya. Ya udah nggak ambil pusing. Ketemulah kita di warung di Salatiga itu udah jam 1 malam kayaknya. Nah, gue yang paling sampai duluan di sana. Teman-teman gue tuh ada yang sampai sono udah jam 2 atau setengah 3 gitu sampai sono. Kita ngopi istirahat dulu di sono. Kurang lebih jam subuh lah, nunggu subuh. Jalan lagi kita ke arah Solo, Tawangmangu. Itu di sono sampai Solo masih belum ada hambatan yang berarti gimana sih. Masih bareng-bareng tuh. Sampai di daerah Tawangmangu itu udah mulai cerah, udah mulai kelihatan matahari tuh. Jalan tuh di sono. Nah, di sono tuh itu jalan provinsi, Mang. Tapi gelap banget. Lu Tawangmangu pada saat itu. Kagak ada lampu sedikit pun. Dan gue sayup-sayup tuh. Dengar suara orang ketawa. Kayak gitu. Suara orang ketawa. Dan gue mikir, apaan ya? Oh, mungkin angin atau apa ya. Jalanlah kita lanjut lagi. Nah, di situ aneh lagi tuh. Jalan tuh gue ngerasa gue muterin jalan ini udah 2 kali. Sampai ada sebuah pohon, gue inget banget pohon itu pohon kayak cemara atau gimana ya. Itu di sono, gue inget banget ada sebuah kain. Jadi pohon itu batangnya diselimutin kain, Mang. Ini pohon ini, kayaknya gue pernah kesini deh. Gue tandain tuh, gue iket pohon itu pakai tali rafia, Mang. Gue kan bawa tali rafia itu warna merah. Di situ, kalau gue kesini lagi, pada fix gue nyasar, disesatin nih. Betul, Mang. Gue lewat situ lagi. Akhirnya gue udah bilang tuh sama si Bagus, kan gue boncengan sama Bagus tuh. Gus, doa dulu aja yuk kita yuk. Kenapa? Gue gak cerita yang gue rasain dan gimana. Udah kita doa dulu aja. Nah, akhirnya tuh jam 6 kurang lebih, 6 atau setengah 6 udah ada cerah tuh. Sampailah kita di base camp. Nah, sampai di base camp ini, lucunya si teman-teman gue yang lain tuh udah pada sampai base camp duluan. Padahal gue ngerasa cepet banget dan kayaknya pas awal berangkat gue tuh yang paling duluan. Tapi 6 orang teman gue tuh udah sampai di base camp Candi Ceto duluan. Nah, di sono harusnya kan kita estimasi sampai sono jam 1 jam 2-an itu ya, Mang. Tapi berhubung sampai sono udah pagi, ya udah kita istirahat bentar buat kita beres-beres, packing ulang, terus registrasi. Ya udah sekitar jam 10 kita. Jam 10 itu mulai trekking itu. Jam 10 mulai trekking, udah beli si Maxi dan sebagainya. Lanjut, jadi dari Candi Ceto base camp itu kita ke atas ngelewatin ada pos ngecek si Maxi dulu. Nah, ternyata rombongan gua itu rombongan yang terakhir yang naik di hari itu, Mang. Nah, terus kebetulan si Novi itu dia tuh kenal sama anak base camp, pengelola base camp di sono. Ditanya tuh cuaca beberapa hari ke belakang kayak mana. Ya, aman sih, cerah terus dari kemarin-kemarin tuh. Kita lanjut lagi sampai di daerah Candi Ketek. Itu ada Candi Ketek di Lawu via Ceto. Nah, di sono tuh gue ngerasa suasananya agak berbeda dibanding sebelumnya. Kalau gue deskripsiin juga gue bingung ya jelasinnya gimana. Pokoknya suasana hati gue tuh kayak nggak nyaman gitu ngerasa di sono. Tapi gue masih mikir ya udahlah lanjut. Sampai di pos 1 tuh masih aman-aman aja, Bang. Masih bareng-bareng tuh kita. Nah, jalan dari pos 1 sampai pos 2 tuh
gue udah mulai ngerasa aneh. Gue tuh orang yang tahu tentang diri gue sendiri, Mang. Gue kayak ngerasa di kaki gue tuh kayak ada yang nyandung gitu loh. Kayak ada yang nyandungin gue. Tapi gue cek lagi, apaan ya? Kagak ada apa-apa gitu loh. Gue mikirnya di situ, lah ada apaan ya? Kita lanjut lagi. Sampai menjelang pos 2, Mang. Menjelang pos 2, si Bagus nih, dia tiba-tiba jatuh. Dia bilang katanya, carry dia tuh berat banget. Nah padahal carry yang dibawa dia tuh ukuran 50 liter kalau nggak salah. Sedangkan carry gue tuh 60 liter. Gue bawa tenda dan logistik dan sebagainya. Dia cuma bawa logistik dikit doang tuh. Karena gue minta tukeran kan, gantian atau gimana ya. Ya udah dia gantian lah sama gue. Pas gue bawa tuh carrier, ringan udah carrier tuh. Kagak berat sama sekali, emang dasarnya ringan dan basic systemnya enak ya itu carrier. Ya udah gue tukeran. Nah si Bagus ini gue tanyain, katanya masih berat tuh carrier yang gantian punya sama gue kan. Kok masih berat ya ada? Ah udah perasaan lu doang mungkin karena lu capek, gue bilang gitu kan. Lanjut lagi tuh pos 2, sampai pos 2 itu udah jam 2 kalau nggak salah, jam 2 siang kalau nggak salah sampai pos 2. Lama banget karena kita kan nungguin ya ada cewek. Nah di pos 2 ini kita ketemu bareng tuh. Sebelum lanjut si Mila tuh tiba-tiba dia bilang, oh dia haid di hari pertama, di hari itu tuh, Mang. Lah gue bilang, lah kenapa kagak bilang dari tadi ya? Terus dia bilang, gue udah bilang sama si Andi, tapi katanya nggak apa-apa, lanjut aja. Lah anjir kata gue mah, gue udah ngerasa aneh tuh di situ. Lanjutlah lagi kita jalan lagi ke pos 3. Mas sampai pos 3 tuh gue ngerasa kagak ada keanehan sama sekali sih, fine aja gitu. Sampai pos 3 itu udah sekitar jam setengah 4, jam 4-an gitu. Di situ kita makan dulu. Gue bawa bekal kan dari bawah, makan. Di sono tuh kita makan dulu. Ya istirahat kurang lebih setengah jam, 1 jaman tuh di sono. Itu udah mulai tuh gerimis. Jam 5-an itu. Udah mulai gerimis, kita lah pakai jas hujan tuh di sono. Nah, lanjut lagi jalan. Sebelum pos 4, jadi di pertengahan jalan dari pos 3 ke pos 4 ketemulah maghrib. Nah di sono Mang kita debat. Si Andi itu keke banget buat lanjut jalan karena dia takut makin kemalaman tuh. Nah gue bilang kayak gini, maghrib dong ini masih azan, paling gak kita nunggu azan berhenti. Gak usah udah paling azan doang, lanjut aja katanya. Nah berhubung gue di situ posisi masih bisa dibilang yang paling kecil lah dia di situ. Ikut lah gue. Nah di sono gue makin ngerasa gangguan yang gue alami itu intens tuh Mang. Mulai dari gue kedengar suara ketawa cewek, terus habis itu kaki gue kayak ada yang nyandung kayak dari pos 2 itu makin intens tuh gangguan. Gue udah mikir apaan ya di sini ya, kenapa kayak gini ya? Gue mikir ada salah apa ya? Atau gue masih mikir positif tuh waktu itu Mang, firasat gue atau gimana ya? Akhirnya lanjut tuh Mang, nggak jauh dari situ sampailah pos 4. Nah di situ udah kelihatan tuh sunset bagus banget di situ. Jadi pos 4 itu gambaran kondisinya gini Mang. Ini ada kayak pelang pos 4, di atasnya pos 4 itu kayak ada gubuk atau shelter gitulah sebutannya ya. Nah, gue naik tuh ke atas shelter tuh. Di atas shelter tuh udah ada tuh si Diki, terus si Bagus dan sebagainya udah pada di atas tuh, udah pada foto-foto dan sebagainya karena emang gue akuin sunsetnya cakep banget di situ. Nah, gue tiba-tiba akan suatu objek Mang. Di bawah pelang itu gue ngeliat ada sosok pocong di situ Mang. Dan itu gue ngeliat jelas banget. Nah berhubung nih di sebelah gue tuh si Bagus tuh. Gue giniin tuh si Bagus. Lihat lu. Lihat gitu dong. Artinya dia lihat tuh. Tapi gue bilang, gue nggak mau tanya ke orang lain tuh. Karena notabene yang di sebelah gue tuh cuma si Bagus. Udahlah, keep aja ya Gus, gue bilang gitu. Dan itu selama gue hidup, penampakan yang paling jelas gue lihat tuh Mang. Benar-benar detail banget sampai kelihatan hitam kayak kebakar gitu loh. Gue langsung istighfar banget tuh di situ. Astagfirullahaladzim. Apa ya ini ya? Karena dari selama gue naik, baru ini nih gue bener-bener ngeliat sosok sedetail ini. Dari awal base camp pun nggak sampai diliatin kayak gitu. Di situ sampai gue
panik, semua masih berhenti mang. Gue rasain sampai sekarang nih kalau keinget itu. Karena posisinya apalagi maghrib kan. Di situ gue nggak mikir gimana, gue langsung ajak tuh anak-anak, ayo kita lanjut sekarang, udah selesai juga azannya kan. No, si Andi tuh dia keke tuh, Sandi dulu napa, sebat dulu gitu katanya. Masih sunset juga, masih bagus-bagusnya. Dia kan konten kreator juga tuh, bikin video. Udah lanjut aja, nanti gue ceritain di bawah gitu. Lanjutlah kita sampai bulak peperangan. Itu masih aman-aman aja, itu sampai bulak peperangan itu jam 7-an mungkin ya. Nah, dari bulak peperangan itu kan kita ngecamp di Gua Pakai Menjangan. Nah, tapi di bulak peperangan itu si Andi lagi tuh, dia kekeh buat ngecamp di bulak peperangan. Padahal tuh kata orang base camp ya, waktu awal naik itu dibilangin tuh, jadi kalian jangan camp di daerah bulak peperangan. Nah, kata orang base camp, di situ karena medannya itu kayak lembahan gitu, jadi katanya di situ anginnya kenceng banget, rawan badai. Gue bilang kayak gitu kan, kayak gue nyampein ulangnya dikatain orang base camp. Masih bersikeras tuh, tapi karena si Bagus ini juga sependapat tuh sama gue. Jadi si Adi tuh kalah tuh akhirnya. Di pertengahan jalan itu setelah gue lanjut dari pos 4 tuh. Jadi di situ perjalanan ke Gua Pakai Menjangan tuh kita udah misah-misah mang. Jadi mungkin ada yang 2 orang, 3 orang, 1 orang, udah misah-misah tuh, udah kagak jelas alurnya gitu loh. Nah, gue tuh di paling depan tuh sama si Novi. Di belakang itu ada si Mila. Nah, tiba-tiba si Diki tuh teriak kenceng banget, "Woi, tungguin ini Mila." Lah, gue langsung balik sontak ke belakang tuh. Dan itu udah agak jauh mang. Mungkin kayaknya udah gue jalan 5 menit tuh. Tapi suaranya Diki tuh kenceng banget. Langsung gue samperin. Si Mila tuh pingsan mang. Gue mikir, ini orang kenapa ya? Gue inget tuh kata-kata dia. Katakan ini kan dia kan itu haid kan hari pertama. Oh, haid ini kecapean mungkin ya. Ya udah gue kasih gue sama Bagus ngasihin dia minyak kayu putih, terus kasihin dia minum dan sebagainya, suruh istirahat dulu. Gue cek tuh tangannya dia juga kedinginan. Akhirnya gue pakein tuh emergency blanket. Nah, pas gue dipakein tuh sama si Bagus tuh sama gue tuh. Di situ si Mila tuh tiba-tiba matanya melek, meringis dia bang, meringis kayak gitu. Nah, tiba-tiba dia meringis, gue takut dong bang di situ bang. Orang gue yang ada depan tuh sama mukanya si Mila itu. Nah di situ tiba-tiba dia bangun nih gini, terus tangannya sambil gini kayak joget gitu. Wah udah kagak bener itu kata gue mah. Nah untungnya bang, di belakang gue tuh ada rombongan yang salah satu anggotanya tuh dia ngerti gituan. Diobatin tuh kurang lebih ya nggak lama banget sih di situ, 10 menitan 15 menitan tuh. Jalan lagi kita. Gue udah mikir kayak ini mang, udah kagak bener ini, turun aja kali ya. Gue bilang tuh sama si Bagus kayak gitu, turun aja kali ya. Udahlah gak apa dah, udah sampai sini nanggung banget, udah saya Gua Pakai Menjangan. Udah hampir sampai tuh. Nah, emang gak lama tuh dari kejadian si Mila itu. 5 menit setelah itu sampai itu kita di Gua Pakai Menjangan. Sampai di sono kita bangun tenda. Aman-aman aja tuh di sono. Di sono bangun tenda. Emang kita bagi tim kan. Jadi gua bangun tenda sama si Bagus tuh bangun tenda. Kita kan bangun tenda bikin tenda 2. Terus habis itu si Diki sama si Mila dia bikin masak. Nah yang lain bantu-bantu tuh, bantu di sono. Tenda udah kebangun, masak lah tuh itu si Mila sama si Diki itu sama si Diki. Habis itu masak, kita makan. Si Bagus bilang ini, pokoknya kita maksimal jam 10 malam ya kita tidur. Oh iya, kita sampai Gua Pakai Menjangan itu sekitar jam 8-an mang. Terus kita masak, makan dulu. Si Bagus tuh bilang jam 10 kita maksimal tidur ya. Kadang-kadang kita sampingnya agak lama tuh dari situ. Nah, gue tidur aja tuh jam setengah 11 tuh gue udah tidur. Nah, jam 12 atau setengah 1 tuh gue kedengar tuh gara-gara ngedenger obrolannya si Andi sama si Mila. Ngobrol tuh mereka berdua, tapi gue lupa ngobrolin apa.
ini aku tegur tuh mereka, tidur dah kalian, besok kan summit tuh, kita summit kan jam 3 kata gue. Gue nggak tahu mereka tidur apa enggak setelah itu. Gue tidur lagi tuh, jam 1:30 gue bangun lagi mang, kebelet gue kencing sendiri. Gue pertama sama posisi mang, tapi di depan tuh udah ada si Diki tuh lagi ngopi. Gue pikir ini pasti orang, ya udahlah nggak gue tegur atau gimana, mungkin lagi ngopi sama buat siap-siap buat summit kan. Gue di situ kencing, ya udah kencing doang. Nah sebelah gue tuh, gue baru ngeh ada orang mang, sebelah gue persis banget, cuman karena gelap kan, gue juga kagak pakai headlamp tuh. Ada orang, gue tanyain, "Woi, bang, baru lihat malah gue, lu dari mana aja?" Lah gue dari tadi kencing di sini bang. Terus ngobrol lah sama pendaki itu biasa, "Sama dari mana bang?" gitu. Dia bilang dari Surabaya. Dari Surabaya, oh ya udah bang itu. Kagak lihat lagi gue tuh. Jadi gue pulang kencing duluan nih. Si orang ini tuh masih di sana tuh kencing. Si orang pendaki dari Surabaya tuh. Nah, gue sampai tenda bang. Ada orang mirip banget tuh sama orang yang kencing sama gue. Ternyata tendanya tuh nggak jauh tuh dari gue. Gue tanyain tuh, "Bang, lu tadi yang kencing di sana ya?" "Lah, apaan bang, orang gue baru bangun ini." "Kagak, gue juga baru mau kencing malah ini sekarang," katanya. "Lah, lu dari mana bang?" "Gue dari Banten," katanya. Gue langsung diem tuh bang di sana. Mirip banget soalnya. Terus gue masih positif thinking kan di situ. Apa gue salah lihat ya kali ya? Tapi kok bener-bener mirip banget kata gue teh. Akhirnya gue ngeiruin tuh. Lanjut gue tidur lagi tuh emang di situ. Padahal harusnya gue udah gak balik tidur lagi tuh, udah bantu waktu masak. Orang teman-teman gue udah pada masak tuh di situ. Gue bilang, "Gue ngantuk banget, tidur lagi lah, gue capek banget. Ntar jam 3 bangunin ya." Gitu. Jam 3 kurang seperempat tuh gue dibangunin, makan tuh. Kita telat tuh setengah jam. Jam 3:30 kita summit mang. Jam 3:30 kita summit. Itu summit tuh masih cuman kita bertahan bersama mang. Cuma 10 menit mang. Setelah itu bisa-bisa tuh. Nah disitulah tingkat keegoisan kita tuh muncul satu persatu tuh. Gue juga awal-awal gue akuin dulu. Ya gue egois juga sih. Gue juga orang pengen bikin video gitu loh. Gue nge-vlog di situ. Gue paling belakang tuh mang di situ. Jadi gue gak ngerti apa tuh. Yang di depan gue tuh dia lagi ngapain terus gimana. Singkat cerita gue sampai di sebelum Pasar Dieng. Jadi itu ada namanya kayak sendang. Gue nggak lupa sendang apa namanya. Di situ ada sendang. Gue istirahat di situ. Mang. Gue ngemil dulu, gue bawa jajanan, makanan dari tempat camp. Gue ngemil di situ. Kurang lebih 10 menit tuh, jalan lagi gue. Jalan di sono Pasar Dieng mang. Gue udah mikir gini nih, Pasar Dieng ini viral ini. Salah satu pos yang paling sering dibahas nih di Gunung Lawu via Cetok nih Pasar Dieng. Katanya pasar setan tuh. Gue keinget bang. Nah, kocaknya gue sebelum naik ke Lawu, gue nonton podcast video horor. Gue lupa channel siapa di Gunung Lawu tuh via Cetok. Nah, klimaksnya tuh di daerah Pasar Dieng itu. Gue keinget tuh cerita itu mang. Ini ya yang diceritain kemarin ya di channel ini ya. Gue mikir gini, bagus ini tempat ini. Gak foto-foto mang di situ mang. Jadi gambarannya Pasar Dieng gini mang. Dari awal nih jalur dari pos Gubakan Menjangan nih, setapak tuh. Nah sampai Pasar Dieng itu jalur kebuka lebar mang. Kebuka lebar. Jadi kayaknya ya orang juga rawan tersesat di daerah situ karena petunjuk arah menuju Hargo Dalam, menuju puncak itu di sebelah kiri mang. Dan itu kayaknya orang kalau kagak jeli mungkin kagak sesuai mungkin dia lewatin. Nah pos pelangnya itu di sebelah kanannya mang. Di belakang pos tuh banyak pohon-pohon. Nah gue foto-foto lah di situ, foto-foto bikin video. Gue gak sadar mang, pas gue bikin video gue lihat tuh di frame frame gua, tapi pas gua belum video tuh ada orang, tapi gua belum tag tuh video. Lah gua sapa dulu tuh orang, "Bang, dari mana?" katanya. "Saya dari Solo," katanya itu. Terus gua bilang, "Summit naik TikTok apa camp bang?" Ya.
mau naik, cuman masih gue ditinggalin sama orang teman-teman gue, kata bilang gitu. Teman saya ditinggalin. Lah, aku ajak dong. Ayo bang, bareng saya aja. Saya juga ketinggalan nih. Bareng aja. Duluan aja bang. Capek saya. Ya, karena gue ngerasa ini obrolan ini juga kayak kurang asik gitu loh orangnya ya. Ya udah, gue nggak peduli banget dah. Jadi di situ mang, pas gue ketemu orang itu, si pendaki dari yang ngakunya dari Solo itu tuh, gue tanyain, bang, lu sendirian di sini, teman lu mana itu? Udah di atas duluan bang. Terus dia tuh jawabnya datar banget bang. Dia jawab pakai pakai nada, cuman ekspresi mukanya tuh datar banget. Gue nggak ambil pusing tuh di situ. Terus gue tanya lagi tuh, bang, lu lewat jalur mana? Katanya di situ. Oh, turunnya lewat situ. Ya. Nah di situ noh. Gue udah aneh tuh bang di situ. Lah di situ jalur apa ya? Soalnya jalur itu bang, itu emang kelihatan jalur awalnya. Cuman gue cek tuh jalur, tuh vegetasinya lebat banget bang. Kayak bukan jalur itu. Nah gue cek lagi, gue ngelihatnya malah itu kayak jurang. Bukan jalur itu udah. Gue nggak cek sampai ke dalam sih, cuman kayak masa iya ini jalur sih? Kalau ini jalur apa ya? Orang jalur Cemoro Kandang sama Cemoro Sewu tuh kagak lewat sini setahu gue. Gue ngeliat ke depan, gue ngecek tuh jalur Cemoro Sewu sama Cemoro Kandang. Ada mang petunjuknya mang. Cemoro Sewu lewat sini, Cemoro Kandang lewat sini. Nah, gue cek lagi tuh, mau tanya sebenarnya sama orang itu mang. Pas gue cek, kagak ada tuh orang. Gue bingung dong mang. Perasaan gue ngecek kagak ada 1 menit dah. Kok hilang ya orang itu? Positive thinking mang gue di situ. Mungkin orang itu turun tuh. Gue pikir tuh orang kagak mau sampai ke puncak. Ya udah, gue bodo amat aja udah. Gue naiklah lagi ke puncak. Hari gue dalam tuh di situ. Sampai hari gue dalam, anehnya di situ mang, gue udah mulai ngerasa aneh tuh. Teman-teman gue kagak ada satupun di sono. Harusnya kan ada tuh jalur setapak mang. Ada harusnya teman-teman gue di sono. Nah di sono, kok gue kagak lihat teman-teman gue sama sekali ya? Pada kemana gitu ya? Gue udah mulai panik mang di situ. Karena jujur itu pendakian gue waktu itu masih belum sering daki itu. Wah serem juga kalau gue ditinggal ya. Gue harus naik tuh ke puncak Hargodomilah. Puncak utamanya, puncak paling tinggi kan itu. Sampai Hargodomilah mang. Kagak ada mang teman gue di situ. Sedikit pun nggak ada teman gue di sono. Gue bingung mang mikir positif kayak mana lagi. Logikanya ya pendaki nih sampai di puncak paling tinggi mang. Biasanya kan dia foto lama nih, bikin video lama. Apalagi puncak tuh rame mang. Biasanya kan gantian tuh foto di pelang Hargodomilah gitu. Kagak ada tuh orang. Nah setelah Hargodomilah itu mang ada jalur. Mungkin itu nggak tahu itu puncak apa atau perbukitan apa, cuma masih di laut. Gue jalan tuh mang ke sana mang. Di sana emang itu view-nya terbuka banget, jadi bagus banget, lebih bagus daripada di puncak kata gue. Di situ gue foto-foto. Balik lagi mang gue ke Hargodomilah. Teman-teman gue mang di sono sekarang. Gue tanyain tuh orang, lu sampai sini jam berapa? Dia bilang mereka sampai sini tuh jam 7 mang. Gue sampai Hargodomilah mang. Itu udah jam berapa ya? Jam 8 kali ya? Udah siang banget, udah siang bolong. Orang gue terakhir tuh di sono, sampai sono dari rombongan gue tuh. Nah, di sini tuh udahlah nggak ambil pusing, yang penting kita sampai puncak nih. Weh, pada happy tuh. Nah, si Andi tuh dia nyeplos tuh kata-kata kasar dia pokoknya, dia bilang, "Cing" gitu kan. Gue kan dulu dikasih tahu tuh, orang naik gunung kagak boleh ngomong kayak gitu. Gue masih ya, apaan sih orang ngomong di gunung ngomong kayak gini. Lanjutlah kita mang. Nah di perjalanan kita ke warung Mbok Yem dulu mang. Warung Mbok Yem. Nah gua lihat nih si Andi ini mang, dia ngegendong si Mila nih. Gua gak tahu banget motif dia apa dan ngapain nih. Gua masih mikir apa si Mila tuh sakit atau gimana gitu loh. Dia bilang sama si Bagus kan. Si Bagus tuh juga udah bilang gini, biarin aja lah dah, capek gue udah nasihatin katanya. Ya udahlah, sampailah kita di Mbok Yem mang. Sampai Mbok Yem itu udah tengah hari mang, jam 11-an atau hampir jam 12 tuh.
siang banget karena kita lama kan di puncak Harutu Bintang itu. Kita bikin video bareng, bikin foto bareng. Nah singkat cerita sampai tuh Mbok Iem tuh jam 11-an gitu. Nah posisi warung Mbok Iem tuh rame Mang sebenarnya Mang. Jadi di puncak Hargo Dalam itu ternyata fun fact-nya kagak cuman warung Mbok Iem tuh di sono, banyak di sono ternyata warung. Tapi emang yang paling rame warungnya Mbok Iem tuh di sono. Nah pas sampai warung Mbok Iem, jadi ini warung Mbok Iem Mang. Di sini tuh kayak ada gubuk atau tempat duduk lah emangnya lah, dari bambu. Nah disitulah ada si monyetnya Mbok Iem itu yang namanya Temon tuh. Kagak ada apa-apa Mang. Tiba-tiba ya gue emang niatan duduk aja, tapi gue duduk jauh banget tuh dari si monyet Mang. Si Andi Mang, dia duduk tuh di sebelah monyet itu Mang. Tiba-tiba tuh monyet agresif banget Mang. Jadi si Andi dia tuh bawa topi sama pegang HP Mang. Topinya dia tuh diambil, disobek Mang. Bayangin topi apa baseball gitu yang keras banget bagian sininya kan. Terus sampai robek Mang. Gue pikir gila banget tuh monyet. Nah terus habis itu pas si Andi itu panik. Dia panik tuh pegang HP Mang. HP-nya tuh diambil tuh sama monyet, dibanting tuh Mang. Dah, bisa. Sampai segitunya tuh pendaki gue akhirnya rombongan gue jadi pusat perhatian loh sama pendaki-pendaki lain. Nah keluarlah itu mungkin si suaminya Mbok Iem atau anaknya gimana ya, keluar tuh. Nah si suaminya Mbok Iem itu dia keluar Mang dengan tatapan yang kayak nggak seneng sama gue tuh. Apa ya? Terus kayak gue mikir dalam hati nih, ada apa ya di sini ya? Kok bisa kayak gini bapaknya gitu loh. Nah, gue ngambil pusing Mang di situ. Meskipun kita akhirnya pindah duduk kan di situ, kita makan di sono. Ya setelah duhur jam 1-an tuh, niat mau turun kita Mang. Gue bayar tuh, gue ngebayar ke warung Mbok Iem tuh. Dinasihatin Mang sama suaminya Mbok Iem itu mungkin. Dia bilang gini dalam bahasa Jawa Mang, "Leh, saya ngatos-ngatos, ngati-ngati. Ning rombongannya sampean iki nek semelu. Tolong jaga nih kancamu." Posisi Mang di situ, gua kagak ngerti maksud bapak ini, dan itu kan posisi gua awal-awal banget tuh naik gunung tuh. Gue cuek banget tuh orang, ya udahlah gitu. Gua nggak bilang-bilang tuh sama teman-teman gua di situ. Ya udah lanjut lah gua di situ. Lanjut, kita turun tuh dari warung Mbok Iem itu sekitar jam 1:30 Mang. Lanjut sampai tempat camp. Itu masih kagak ada apa-apa Mang di sono sampai tempat camp tuh. Cuman yang gue rasain itu jalan kita kayak lama banget Mang. Gue sampai camp itu Mang udah jam 4. Padahal tuh harusnya kagak lama-lama banget. Udah gue jam 4 kita sampai. Yang harusnya kita mau makan nggak jadi udah itu. Jadi kita sampai camp istirahat bentar doang tuh. Paling cuman nggak nyampe setengah jam. Turun tuh kita packing terus turun. Nah pas turun ini Mang, kita ketemu maghrib tuh. Kita sampai pos 3 itu masih aman-aman aja Mang. Nah sampai dari pos 3 itu ke pos 2 Mang. Di situ tuh kejadian paling parah yang pernah gue alamin di situ. Jadi gue benar-benar ngerasain tekanan yang paling ibarat gini Mang. Lu pernah nggak sih masuk ke tempat yang sempit kayak gua? Lu ngerasain ya Mang, kalau kayak gitu pasti udaranya, oksigennya tipis banget kan. Nah gua ngerasain kayak gitu Mang. Jadi gua ngerasa pengap banget, sepengap-pengapnya sampai gua hampir kayak pingsan, kayak gua gak bisa oksigen semua gara-gara di situ. Padahal itu posisi jalan dan gua ngerasa biasanya gua kayak gini dah. Terus gua denger juga Mang suara gamelan tuh di sana. Nah di sana itu gue udah nggak bisa mikir positif lagi Mang. Gamelan tuh bisa-bisanya gue dengar suara gamelan, dan suara gamelan itu dari atas Mang, bukan dari bawah. Wah siapa orang yang main gamelan jam segini di atas? Gabut amat kalau emang mendaki lain kata gue mah. Nah kita turun Mang. Nah azan maghrib itu azan maghrib kita jeda Mang bentar. Nah di sela-sela jeda itu belum sampai pos 2 tuh. Si gua istirahat tuh sama si Novi, Bagus sama si Diki. Yang lain tuh udah pada ke depan dulu tuh, udah pada duluan.
Di sana mang, kaget gue. Jadi gue itu orang terakhir yang turun dari tempat camp mang. Orang terakhir yang paling rombongan terakhir yang turun dari tempat camp itu gue, rombongan gue tuh. Tiba-tiba mang dari atas ada rombongan 2 orang mang dari Madiun dia. Gue udah mikir, demit kagak ya? Mikir, gue udah cross check mang soalnya mang. Jadi tempat camp di Lawu itu jelas banget mang. Jadi kalau ada tenda yang masih di situ kelihatan banget harusnya. Di sono, ya demit bukan ya? Gue udah diem, terus tiba-tiba datang tuh orang mang nyamperin gue, bang, lu berapa orang? Gitu. 8 orang mang, bang. 4 orangnya udah jalan duluan gitu. Bang, boleh nggak bareng gitu? Dia nggak cerita tuh mang, dia ngalamin apa. Tapi yang gue tahu dia datang dengan perasaan, dengan muka yang gelisah mang. Gue tanya tuh di situ dia kenapa. Di situ 2 orang itu yang ngobrol bentar sama kita nih. Ngobrol, habis itu turun bareng mang. Si pendaki 2 dari Madiun itu, dia cowok sama cewek itu. Katanya tuh si rombongannya dia udah jalan duluan ke depan. Gue bilang, berapa orang rombongannya? Karena dia 6 orang. Oh ya udah bareng aja kalau gitu. Dia bilang juga katanya rombongannya juga nunggu di pos 1. Lah bener dong. Ya udah, rombongan kita juga nunggu di pos 1 kayaknya, gue pikir gitu. Lanjutlah kita mang dari pos 2 itu. Nah, setelah pos 2 mang. Jadi ini pelang, nggak jauh tuh dari pos 2. Gue ngeliat ada gundukan mang. Gue ngeliat ada gundukan yang sebelum berangkat, yang pas berangkat tuh. Gue kagak lihat apapun di sini, seingat gue. Gue ngeliat ada gundukan. Gue mikir, ini apa ya? Pikiran gue udah kagak bisa mikir positif di situ mang. Gue udah langsung nyeplos dalam benak gue. Kuburan bukan ya ini ya? Pas gue cek mang, gue jelain lagi di mata ya. Beneran mang, nisan ada nisannya di sana. Wih, kagak mikir panjang lari gue mang di situ. Ajak gue sama si teman-teman gue itu sama 2 rombongan dari Madiun itu. Gue kagak minta si mereka ngecek yang gue lihat tuh. Ayo kita jalan sekarang. Jalan sekarang. Nah, gara-gara gue lari itu mang, kaki gue kesandung. Pohon tuh, beneran pohon tuh, akar pohon. Kesandung di situ. Terkilir kaki gue. Makin lama lagi di sono. Gara-gara gue kakinya terkilir tuh, jalan gue kagak bisa bener tuh di sono. Jalan sampai pos 1 mang. Nah, gue kan jalan dari pos 2 itu udah jam tujuan ya. Lanjut tuh sampai pos 1. Itu udah hampir jam 9 kayaknya mang. Lanjut di sono ketemu nuh sama si teman-teman gue. Jalan di situ, ketemu di sono ketemu teman gue di situ. Kita ya udah ngobrol bentar, karena udah malam mang. Lanjut jalan lagi udah. Gak mikir panjang banget. Lanjut jalan lagi. Nah, sampai kita di Candi Ketek. Nah, di sono nih mang, si Bagus nih, dia ngerasa mang, dia tuh kebelet buang air besar. Gue bilang kayak gini, lah bentar lagi nanggung udah malam banget, bentar lagi paling nggak nyampe setengah jam sampai base camp udah. Dia mang, tiba-tiba dia jongkok, lari mang dia ke Candi Ketek. Padahal dari trek ya ke Candi Ketek itu agak jauh mang, dia lari tiba-tiba kayak gitu. Gue samperin tuh. Nah, pas gue samperin mang, dia lagi kayak gini mang posisinya mang, duduk kayak gini. Diem doang mang. Kayak ngelamun. Gue pukul tuh orang. Ngapain lu di sini? Baru sadar mang dia mang. Gue udah nggak mau gimana lagi. Lanjut jalan kita mang. Udah pokoknya jalan kita nggak boleh istirahat sedikit pun di sono. Jalan mang sampai pos pengecekan si Maxi tuh. Nih pengecekan si Maxi tuh dari awal naik mang. Jadi kita ada checklist tuh. Naik sama turun. Nah, si siapa? Andi. Dia namanya tuh udah ada centangnya mang. Jadi di antara kita berdelapan, si Andi itu dia udah kecentang tuh. Lah. Kenapa ya kecentang lu? Gak tahu gua. Ya udahlah kita mikir positif. Nah emang sih mang, si Andi ini nih dari awal turun nih, muka dia udah agak datar tuh. Udah kakak biasanya kan, gue ceritakan di awal-awal di trek, di puncak tuh. Dia kan ngomel-ngomel mulu, aktif banget, hyper banget kata gue. Nah dari pos
1 itu mang, dia jalan tuh udah datar muka dia tuh. Terus habis itu sampailah kita di pengecekan simasi itu. Udah denger hal itu kagak mikir gimana lagi, udah kita pulang juga malam ini, gue bilang gitu. Udah makin kagak masuk akal ini mang, bisa-bisanya ada checklist gitu loh. Sedangkan di atas gua, data di atas gua sama di bawah gua udah ke checklist semua mang. Jadi kagak mungkin orang typo di tengah-tengah tuh. Lanjut jalan sampai camp, sampai base camp tuh. Sampai base camp, istirahat bentar, gue bilang gini sama anak-anak. Bagus juga bilang gini, kita istirahat maksimal 2 jam, besok kita turun pulang. Bilang gitu. Pas gue gitu, gue mandi, beres-beres, bersih-bersih badan. Gue ambil tuh motor-motor. Gue bilang, motor ambilin, taruh di depan base camp. Jadi pas itu mang, base camp itu penuh mang. Jadi gue tidur di depan base camp. Kayak ada sebuah gubuk gitu loh. Gue tidur di situ, gue parkirin motor di situ. Nah, pas tidur itu, nah itu mah kita telat gara-gara itu. Ternyata kita kecapean, ketiduran tuh. Sekitar jam 2 mang. Si Mila tuh kebangun dia. Si Mila kebangun, teriak-teriak dia mang. Teriak-teriak kayak, itu tuh kayak di lau. Terus dibilang kayak, ada apa ini, ada apa ini, ada apa ini. Gue bilang, apa ngapain ini orang? Kata gue tuh sama si Bagus. Dicek tuh sama si Bagus. Beneran kagak bisa dibangunin tuh mang. Dia kayak gitu, kayak kerontak-kerontak kayak gitu. Panggilin tuh orang base camp. Nah, itu berlangsung kurang lebih kayaknya setengah jam ada mang. Di sono, akhirnya setelah gue nggak tahu sih orang base camp itu ngobatinnya gimana. Intinya, akhirnya dia cerita mang, si makhluk yang ada di dalam si Mila ini, dia cerita detail kronologinya mang. Jadi di pas naik tuh kan di Pasar Dieng emang ya, itu kan bentuknya tempatnya kayak susunan batu-batu ditata-tata gitu lah. Nah di sono mang, si Dani, gue nggak tahu motifnya gimana, dilempar-lemparin tuh batu sampai jatuh semua mang. Nah ternyata pengakuan orang base camp, batu-batu itu kerajaan mang. Gue langsung emosi tuh sama si Dani. Lu ngapain anjir kok kayak gitu? Dimaki-maki tuh sama teman-teman. Akhirnya dilerai tuh. Nah ternyata mang, si Sukma, gue nggak tahu Sukma tuh gimana. Jadi kayak jiwanya si Dani itu, dia diambil mang sama di Gunung Lawu tuh di atas. Nah gue masih nggak percaya. Soalnya si Dani itu sampai sana masih baik-baik aja. Orang yang datar mukanya si Andi kan. Nah terus habis itu setelah diobatin tuh sembuh tuh itu. Tapi itu sembuhnya lama banget mang, sampai subuh itu total. Jadi dia masih nangis-nangis, ketawa-tawa. Jam 4 tuh baru udah mendingan tuh, udah veteran. Nah di sono mang dikasih tahu tuh, gue nggak tanya lebih jauh tentang orang base campnya kenapa kejadiannya. Intinya dibilang gini sama orang base camp, pokoknya kalau bisa nih si Dani jangan pernah balik ke sini lagi. Dia bilang itu, kalian cepet-cepet pulang sekarang sebelum matahari terbit. Gitu katanya. Nah, si Sukmanya katanya diambil itu sama si penunggu Gunung Lawu. Katanya kalau dia sampai ke Gunung Lawu lagi bisa mati dia, Mang. Kata orang base camp kayak gitu. Jadi di base camp itu, Mang, yang akhirnya pihak base camp jelasin tuh kejadiannya kayak gini. Ternyata gara-gara si Dani dia ngerusakin tempat di Pasar Dieng itu, penyebabnya kayak gini nih, fatal banget. Ternyata orang itu tuh bagi mereka itu kerajaan, Mang, di sana. Nah, gue akhirnya keinget, Mang. Gue keinget sama orang yang gue temuin di Pasar Dieng tuh. Gue tanya tuh sama orang base camp. Padahal waktu itu gue mikirnya positif doang, tapi gue iseng doang sama orang base camp. Bang, tadi di atas gue ketemu orang, Mang. Katanya dia di Pasar Dieng itu dia ketinggalan tuh sama rombongannya. Terus gue mau tanya, Bang, sama orang base camp bilang kayak gini, Kang, saya mau tanya nih, di pelang Pasar Dieng sebelahnya itu ada jalur, itu jalur apa ya, Mak? Bang, gue bilang gitu. Saya bilang gitu. Lah, mana ada? Kagak ada jalur sama sekali di sono. Iya kah? Lah ternyata ya itu yang tadi gue bilang di Pasar Dieng, kalau jalur Cemoro Sewu, Cemoro Kadang itu udah petunjuknya. Nah, si orang base camp juga kebingungan tuh.
emang ada apa bang? Cerita coba. Jadi di sono saya ketemu orang bang, katanya lewat jalur ini. Nah mungkin analisasi orang basecamp tuh pengen tahu mungkin biar bisa ngasih tahu nih, mungkin dia orang naik jalur ilegal kan, bisa dikasih tahu kan kalau gitu kan. Nah ciri-cirinya gimana gitu? Ciri-cirinya dia pakai flanel, terus pakai celana taktis warna krem gitu loh. Pakai flanel warna hijau. Terus dia bawa tas lempang, tapi tas lempang yang gede gitu bang, yang sampai sini gitu loh, panjang. Terus akhirnya si orang basecampnya mikir tuh si Jenang emang. Dia tunjukin foto emang, yang gue sebenarnya nggak tahu itu foto siapa sebelumnya. Ini bukan. Iya kayak ini persis banget, mukanya persis banget. Si orang basecampnya menghela nafas. Dia bilang dengan tenang, itu orang yang meninggal di Gunung Lawu. Orang yang hilang di Gunung Lawu dari tahun 2000 berapa gue lupa gue, dan sampai sekarang belum ketemu. Gitu katanya orang basecamp. Dan sebenarnya nggak cuma abang nih yang diliatin kayak gini. Dari dari dulu udah ada yang pernah juga diliatin kayak gini katanya. Wah, gitu ya. Serem juga kata gue teh. Akhirnya udah tuh, gak ngambil posting tuh meskipun juga udah mikir serem banget kayaknya ya. Ketemu hantu wujud orang tuh kata gue. Turun lah kita, nggak sampai 10 menit bang kita jalan. Ban motor tuh pecah, motor gue. Udah nggak mikir aneh-aneh lagi. Kita cari tambal ban, perbaiki tuh motor, jalan lagi udah. Nah di jalan tuh kita nyasar lagi bang. Jadi kita jalan tuh dari jam 9 atau jam 10 gitu. Jalan udah nyasar tapi karena udah rasa egois dan rasa geramnya sama si satu orang itu, kita jadi saling ego tuh bang. Akhirnya kita sampai langsung di tempat meeting point kita di Batang. Nah dari Gunung Lawu sampai Batang itu kagak ada kejadian yang aneh-aneh. Tapi setelah gue tahu kejadiannya pas sampai di Batang itu. Nah sampai di Batang itu cerita tuh anak-anak bang. Jadi si Dani kan dia boncengan sama Diki tuh. Jadi diputer-puterin bang. Jadi dia diputer-puterin sampai Batang itu jam 8 atau jam 9 malam. Jadi dia muter-muter, dia pun nggak tahu itu daerah mana. Terus si Novi dia tuh ngelihat bang di jalan nih, di jalan dari Lawu nih. Dia lihat bang ada rambut terbang di belakang dia bang. Kayak gitu kata versi teman-teman gue ya. Tapi gue sendiri kagak ngalamin aneh-aneh tuh sampai tempat kita meeting point itu di Batang itu. Oke lah kita sampai sono, kita kirim-kirim file foto tuh. Pulang lah gue. Gue mikir semuanya sudah selesai di situ bang. Ternyata kagak. Jadi hari pertama gue sampai rumah, gue itu bang sholat Isya kan. Gue sampai rumah sholat Isya. Dari atas rumah gue kayak ada yang ngelewarin batu bang. Gue mikir ini kucing, tapi kok lama banget ya lewarin batu ya sebanyak itu kata gue. Terus setelah itu bang, gue ikut pengajian di tempat rumah gue, dekat rumah gue tuh ada pengajian. Gue ikut di sono bang. Kagak biasa-biasanya bang. Gue ngerasa telinga gue panas banget. Gue kagak bisa mikir lagi kalau ini gara-gara kecapean di Gunung Lawu. Itu bener-bener panas, kayak kebakar bang telinga gue. Wah gimana ya, kenapa gini ya? Udahlah, gue takut banget. Gue pulang tuh bang di sono. Besoknya gue jalan, gue mau ke kampus tuh waktu itu. Ada perempatan bang. Gue ada lampu merah tuh di belakang. Gue itu di belakang bang, bukan di paling depan. Pas lampu hijau gue jalan, tiba-tiba di arah berlawanan ada yang serempet gue bang. Gue jatuh, masih ada bekasnya di sini. Jadi di situ bang, setelah motor gue rusak itu, gue luka itu, gue pulang. Nah di pasar bang, setelah itu ke pasar ada ibu-ibu bang, bilang gini tiba-tiba, Mas, bisa naik gunung ya? Iya bu, kok tahu? Dia nggak bilang apa-apa tuh. Lebih baik Masnya mandi wajib tuh habis ini. Mandi bersih-bersih gitu. Ya udahlah bersih-bersih. Nah, pas gue bersih-bersih bang, gue sekalian kerendam baju yang gue pakai ke Gunung Lawu.
Lu percaya mang, baju itu gue masukin ke air, keluar asap mang, warna putih. Kayak asap apaan ini gue pikir. Ya udahlah gue pikir. Jalan lah gue, kayaknya gue mandi bersih-bersih. Nah itu loh mang, ternyata setelah itu gue denger cerita teman-teman gue di sono. Katanya mereka ada yang diganggu juga mang mereka. Banyak kali mereka gangguannya, mulai dari mereka diikutin, dimimpiin, ditidur gitu. Nah akhirnya si kita nih mang berhasil lepas dari gangguan itu kurang lebih seminggu mang. Setelah jarak kita naik gunung. Dari teman, kalau gue 3 hari tuh, teman gue ada yang sampai seminggu tuh diganggu. Jadi itu sih mang mungkin yang bisa gue ceritain ya tentang pengalaman gue di Gunung Lawu Viasa di Cito itu. Oke, silakan diminum dulu abang. Iya mang. Kopinya. Oke, jadi itu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Arda ini saat naik Gunung Lawu pada tahun 2021 ya bang ya? Bulan Juni. Oke nih, karena gue lagi pilek jadi nanyanya kayaknya nggak terlalu banyak deh gitu kan. Nah, saat naik Gunung Lawu via Cito itu ada pantangan khusus gak sih sebenarnya tuh bang? Sebenarnya ada bang. Apa tuh bang? Jadi pantangan di Gunung Lawu itu yang jelas kagak boleh ngomong kasar ya. Terus pas di sana kagak boleh ganjil. Terus yang paling diutamain tuh sama pihak base camp kagak boleh ngecamp di Bulak Peperangan udah. Oke, kalau naiknya ganjil disuruh turun lagi atau gimana? Disuruh nyari rombongan, ikut rombongan lain. Misalkan rombongan harus genepin. Harus genep. Oh, ya. Walaupun beda kota. Walaupun beda kota, jadi harus ikut rombongan orang lain. Oke, nah terus kemudian kan tadi apa? Candi Ketek ya? Iya, Candi Ketek. Candi Ketek tuh bentukannya kayak gimana bang? Itu kayak candi. Kayak ada monyetnya apa? Gimana? Kagak ada sih bang, kayak candi biasa, teman emang sebutannya Candi Ketek. Jadi itu kayak dari candi dari agama Hindu gitu. Ya bentuknya kayak candi pada umumnya. Ada banyak candi di situ, candi yang kecil-kecil, terus ada satu candi yang besar banget. Oh, ngelewatin Candi Ketek dulu baru pos 1 gitu, pos 2. Kayak di Prambanan mang, mirip-mirip tuh kayak gitu. Berarti diurus ya candi itu ya? Diurus, emang itu udah jadi objek wisata soalnya emang. Candi itu, Candi Ketek itu. Candi Ketek, iya. Candi Cito, berarti ada candi juga? Candi Cito kagak, ada mang, ada candinya. Berarti di Gunung Lawu tuh banyak candi gitu ya? Iya banyak candi. Banyak peninggalan zaman dulu gitu ya? Oke. Nah terus kemudian yang pendaki hilang itu gara-gara apa sih sebenarnya? Sempat ngobrol lagi gak sama si pihak base camp? Kalau ngobrol lagi enggak mang, tapi gue cari tahu setelah gue pulang tuh. Jadi pendaki itu dia ditinggal sama teman-temannya mang. Dia salah jalur. Ternyata dia turun lewat jalur yang salah. Nggak tahu lagi mang. Sampai sekarang itu kagak ditemuin. Di area Pasar Dieng, Pasar Dieng ya? Iya di Pasar Dieng itu. Pasar Dieng tuh apa namanya yang tadi abang bilang tuh ya kayak area terbuka gitu ya? Terbuka. Oke, berarti mungkin di daerah situ gitu kan? Pasar Dieng. Pasar Dieng berarti sebelum Hargo Dalam. Sebelum Hargo Dalam, oke. Nah, terus kemudian kalau larangan haid itu ada gak di pas abang naik lewat Cetok itu tuh? Ada mang. Jadi udah ditanyain tuh sama orang base camp, ada yang datang bulan nggak? Gak dikasih tahu tuh, kagak ada yang bilang. Ketanyain tuh si Novi sama Mila, kagak ada. Ya udahlah, gue nggak mau ngecek sampai dalam tuh. Ternyata haid ya? Ternyata haid tuh ya? di track. Dia bilang kalau hari keberapa dia? Hari pertama bang. Hari pertama, berarti masih deras-derasnya ya? Iya. Oke. Nah, terus kemudian kan kalau aku lihat di Instagram kan Mbok Yem udah meninggal ya. Berarti Gunung Lawu itu terkenal dengan warung apa? Warung Mbok Yem. Warung Mbok Yemnya. Sempat ketemu sama Mbok Yemnya nggak? Sempat ketemu. Cuman karena udah siang kan ketemu, udah siang gue sampai di Hargo Dalam tuh warungnya Mbok Yem. Udah istirahat tuh beliau. Jadi yang ngejualin anaknya sama suaminya gitu. Ramah berarti ya? Ramah banget. Semoga aja segala amal ibadah almarhumah Mbok Yem gitu ya. Diterima di sisi Allah gitu ya, karena banyak sekali pendaki yang mendoakan gitu kan, mungkin ratusan ribu kali ya di seluruh dunia gitu kan, karena katanya sih warung paling pertama dan warung tertinggi legendaris juga gitu ya. Oke. Bang, sebelum itu bang videonya, kira-kira Bang Arda punya pesan nggak bang untuk teman-teman semua yang mungkin mau naik Gunung Lawu gitu bang? Yang pasti ya
kita naik Gunung Lawu, naik gunung ya, pada umumnya kita yang pasti harus ngerti ilmu dulu lah. Jadi jangan jadi pendaki yang FOMO gitu. Jadi paling nggak ngerti lah ilmu-ilmu survival, navigasi, terus manajemen pendakian gitu, biar gak ngasal gitu loh. Karena menurut gua kecelakaan itu kagak mungkin tanpa sebab, dan berdasarkan kejadian-kejadian yang kemarin ya, itu kan karena sebab ketidaktahuan dari orang itu. Itu sih mencari. Terus juga kita kan di sono kan sebagai tamu nih, meskipun lo kagak percaya nih misalkan sama larangan ini, pantangan ini lo anggap aneh, tapi kan kita sebagai tamu Mang, jadi kita harus menghargai, ya udah kita turutin aja. Berarti ada sebab, ada akibat gitu ya, kenapa pendaki meninggal, kenapa ada pendaki yang kedinginan, kenapa ada pendaki kedinginan tuh hipotermia gitu kan, karena sebabnya juga dia mungkin kurang persiapan tadi dan lain sebagainya gitu ya. Oke, nah wis, kita doakan semoga Bang Ara nih sehat selalu Bang ya. Amin ya. Panjang umur dan terus naik gunung Bang, jangan sampai ada rasa kapok gitu kan di dalam hati gitu kan. Oke. Dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Bang Arda ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mendaki Gunung Lawu ataupun ke gunung yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Arda, thank you banget ya. Aman, Alhamdulillah. Makasih banyak. Bungkus.